Puji Tuhan, senang sekali kembali bersama dengan semua keluarga besar BMC yang ada di New York, maupun dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik di Zoom maupun di YouTube channel. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan, bahkan tantangan kelesuan ekonomi, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi kebangkitan besar. Justru di tengah-tengah keadaan yang tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan yang sempurna akan nyata buat kita. Dan bulan ini, subtema kita adalah bangun kembali mesbahmu. Dan inilah tema khotbah saya malam hari ini, bangun kembali mesbahmu. Kekasih Tuhan, kita ingat bahwa mesbah itu adalah gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara, suatu kali bangsa Israel telah mengalami kemerosotan rohani ketika dipimpin oleh Raja Ahab dengan ratu yang bernama Isabel. Dan ternyata saudara sekalian, mereka sudah meninggalkan Tuhan dalam keadaan mereka menyembah Baal. Dan mesbah bagi Tuhan telah diruntuhkan, telah dihancurkan. Dan kita akan lihat bersama-sama apa yang terjadi dengan Nabi Elia dan bangsa Israel di atas Gunung Karmel sebelum kebangunan rohani itu terjadi. Lihat langsung dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Lihat bagaimana sebelum api Tuhan turun, menjalar, saudaraku, kepada bangsa Israel di atas Gunung Karmel. Ternyata lebih dulu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kekasih Tuhan, sebelum terjadi kebangkitan rohani dalam kehidupan saudara dan saya, lebih dulu tugas kita adalah memperbaiki mesbah Tuhan, agar api kebangunan rohani melanda keluarga kita, melawat hidup kita, kota, bahkan bangsa kita. Mesbah Tuhan pada waktu zaman Elia adalah sesuatu tumpukan batu-batu, tempat untuk menaruh kayu bakar, dan juga korban persembahan di hadapan Tuhan. Hari ini tentunya di zaman perjanjian baru, mesbah Tuhan adalah gambaran hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini bagaimana dengan kondisi jam doa pribadimu dengan Tuhan? Apakah saudara masih setia dan rajin baca Alkitab setiap hari? Bagaimana waktu ibadah saudara dengan Tuhan? Apakah setelah pandemi ini saudara masih membangun mesbah di hadapan Tuhan dalam keluarga secara pribadi maupun juga dalam gereja lokal? Berapa banyak orang percaya yang ternyata mesbahnya sudah rusak, mesbahnya sudah runtuh. Nah, pertanyaannya, apa yang seringkali bisa membuat mesbah kita kepada Tuhan itu rusak? Ternyata Elia menjelaskan, lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Inilah teguran Nabi Elia kepada bangsa Israel.
kamu telah berlaku timpang dan bercabang hati, dan kamu harus memilih ikut Tuhan ataukah Baal. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat dari ayat ini, ternyata ada penyebab mezbah bisa rusak, karena berlaku timpang. Berlaku timpang adalah kondisi hidup dalam keadaan yang tidak seimbang. Orang yang jalan timpang berarti antara kaki kanan dan kaki kirinya tidak seimbang. Nah, Elia berkata kepada bangsa Israel, kamu telah berlaku timpang. Berlaku timpang ini artinya hidup di dalam ketidakseimbangan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya sudah hidup seimbang ataukah kita tidak seimbang? Ingat, apapun yang tidak seimbang akan berbahaya dan akan mengalami kejatuhan. Saudara sekalian, itu akan membuat kita dalam kondisi mezbah kita bisa rusak. Tidak seimbang dalam prioritas hidup. Apakah saudara masih menempatkan Tuhan sebagai nomor satu? Ataukah Tuhan hanya sekedar menjadi ban serep dalam hidup kita? Sementara kita anggap uang, pekerjaan, atau keluarga kita lebih penting daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih seimbang dalam penggunaan waktu kita? Setiap hari ada 24 jam. Dan ternyata, saudara sekalian, Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam aja dengan aku? Saudara, Tuhan seharusnya kalau kita mau beri persepuluhan, bukan hanya soal uang, tapi dari 24 jam, paling tidak 2 jam 40 menit setiap hari adalah persepuluhan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah kita sibuk dengan Tuhan, ataukah kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri? Coba lihat bagaimana secara tidak fair. Seringkali setiap hari kita tidur 6 jam, 8 jam. Setiap hari kita bekerja 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang 12 jam. Sementara waktu untuk Tuhan ternyata tidak seimbang. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda hari ini? Apakah kesehatan Anda seimbang? Kesehatan jasmani, kesehatan jiwa kita, dan kesehatan saudaraku roh kita. Apakah jangan-jangan kita sedang sakit rohani atau jiwa kita sedang sakit? Nah, kalau sampai itu terjadi, berarti kita sedang dalam keadaan timpang jalan hidup kita. Bagaimana dengan pernikahan Anda, keluarga Anda? Bagaimana juga dalam pengaturan keuangan kita, penggunaan keuangan kita? Apakah kita seimbang atau tidak? Saya belum nonton langsung, tapi saya diberitahu oleh anak saya Yehuda, dan dia sudah nonton, bahwa saudara di Hulu, ya belum di Netflix, tapi masih di Hulu, itu ada dibuka tentang kisah nyata, tentang Hillsong. Bahkan kejatuhan Carl Lentz, yang merupakan gembala Hillsong di New York. Dan apa yang terjadi? Saudara, skandal, dan juga apa yang menjadi problem daripada senior pastornya, Brian Houston. Dan Anda tahu akhirnya Brian Houston harus step down dari penggembalaan, karena juga ada beberapa hal skandal. Dan saudara, kita bisa terheran-heran dari sebuah gereja yang besar, bahkan mendunia, dimulai dari Australia, dan disebut Hillsong karena memang tempat gereja baru mereka di sebuah area baru, perumahan baru bernama Hillsong, dan akhirnya menyebar sampai ke seluruh dunia. Tapi sedihnya, akhirnya para pemimpinnya jatuh di dalam ketimpangan. Saudara, tentunya ini bukan menjadi sebuah bahan gosip, tapi pembelajaran buat kita. Bahkan akhirnya secara terbuka, itu belak-belakan dalam film dokumenter itu, saudara, dijelaskan apa yang terjadi, bagaimana skandal itu.
Nah, saudara sekalian, tapi jangan nonton sekarang dulu ya. Anda masih dengar khotbah saya dulu ya. Jangan langsung Anda kemudian quit dari Zoom dan langsung Anda cari, saudaraku. Nanti aja, ya kan? Tapi paling tidak, Anda harus ngerti bahwa inilah realita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang berlaku timpang. Ada banyak, saudaraku, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang berlaku timpang. Kalau ibadah, kalau pelayanan, wow, luar biasa memukau. Tetapi pertanyaannya, masihkah mesbah kita kepada Tuhan masih benar-benar luar biasa intinya? Apa yang bisa merusak, saudaraku, yaitu mesbah kita. Elia berkata, kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Saudara, bercabang hati artinya mendua hati. Artinya tidak setia. Nah, Anda tahu kan, kalau sampai orang cinta dengan seseorang tapi bercabang hati, berarti ada cinta yang lain kepada orang lain. Nah, apakah saudara dan saya sedang bercabang hati? Apakah kita sedang bercabang hati antara Tuhan atau mamon atau harta? Saudara sekalian, semua kita perlu uang. Namun jangan sampai hati kita sudah terjerat dengan cinta akan mamon. Sehingga apapun yang kita lakukan, selalu kita mau cari untung. Dan kita nggak mau rugi. Dan akibatnya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang hari ini yang dikejar bukan lagi Tuhan, sang sumber berkat, tapi berkatnya. Tidak dapat dipungkiri, ada berapa banyak orang yang akhirnya justru bermasalah gara-gara mereka sedang bercabang hati antara Tuhan dengan mamon. Apakah kita sedang bercabang hati antara Tuhan dengan kenikmatan dosa? Masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, yang masih kita tutup-tutupi, yang masih kita cintai. Mungkin hari Minggu kita ke gereja, dan semuanya jadi oke. Tapi di hari yang lain, di waktu yang lain, ternyata masih ada hati yang bercabang dalam hidup kita. Apakah Tuhan ataukah ego kita yang kita kejar selama ini? Ingat bahwa akibat orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya akan penuh dengan kegelisahan. Hidupnya tidak akan ada dalam damai sejahtera. Bahkan Alkitab berkata, doanya pun sia-sia. Dia tidak mendapat apa-apa. Saudara, hari ini, bagaimana dengan kondisi hati kita? Apakah hati kita hanya cinta kepada Tuhan lebih dari segala-galanya? Ataukah kita sudah bercabang hati? Makanya tidak heran ada yang bertanya, kenapa akhir-akhir ini begitu banyak ujian, tantangan, godaan yang saya hadapi, Pastor Lukas? Saya berkata, karena Tuhan ini sedang cemburu. Anda masih ingat ketika saudaraku Abraham sudah diberi anak perjanjian Ishak? Makanya Tuhan sampai perlu ngetes cinta Abraham kepada Tuhan. Apakah Abraham sudah bercabang hati antara cinta Tuhan ataukah cinta kepada Ishak, anak yang dia cintai? Dan Tuhan uji. Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Anda bisa bayangkan, kalau kita sudah tidak lagi mencintai Tuhan, jelas kita anggap ini suara setan, ini sesat, ini bukan dari Tuhan. Tetapi Abraham, puji Tuhan, lulus. Sampai Tuhan berkata, Abraham, aku tahu sekarang bahwa engkau taat kepadaku. Aku tahu bahwa engkau lebih cinta aku daripada apapun. Hari ini kalau ada hal-hal yang Tuhan sedang cabut, sedang Tuhan ambil dari hidup kita, jangan marah. Sebab Tuhan mau agar kita tidak bercabang hati. Saudaraku, mungkin ada beberapa saudara punya zona nyaman, kerjaan yang nyaman, tapi ternyata tiba-tiba Tuhan izinkan pekerjaan itu sedang hilang atau sedang merosot. Pertanyaannya, apakah engkau masih cinta Tuhan? Ataukah selama ini hati kita sudah bercabang? Saudaraku, kalau Anda buka cabang perusahaan boleh, buka cabang gereja boleh, saudaraku. Tapi kalau Anda buka cabang cinta dengan yang lain, itu nggak boleh. Hari ini, saudaraku, mari jangan sampai bercabang hati. Apalagi yang seringkali bisa membuat mesbah kita rusak kepada Tuhan. Akibat yang C adalah salah menyembah.
Siapa yang kita sembah selama ini? Tuhankah atau Baal? Itu sebabnya Elia berkata, pilihlah, kamu mau nyembah Tuhan atau nyembah Baal? Tuhankah atau ego kita? Tuhankah atau keluarga kita? Saudara, memang kita tidak boleh membengkalikan keluarga. Tapi jika kita selalu terharang dan selalu berkata family time, saudara. Tapi kalau sampai gara-gara family time, akhirnya kita sudah tidak bisa lagi melayani, tidak bisa lagi ibadah, berarti family kita sudah jadi berhala. Karena arti berhala adalah apapun yang kedudukannya sudah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ingat Alkitab berkata Tuhan itu cemburu. Dan dia, saudaraku, adalah api yang menghanguskan. Saya lihat hari-hari ini Tuhan sedang menguji, sedang memurnikan hidup kita. Ketika, saudaraku, kalau Tuhan sedang lihat, kalau ada hidup yang lagi berlaku timpang, atau sedang bercabang hati, atau bahkan kita salah menyembah. Nah, hari ini siapa yang mau benar-benar kembali membangun mezbah, baik pribadimu, mezbah keluargamu, dan mezbah ibadahmu. Yang mau, mari angkat tangan saudara, kata bersama saya mau membangun mezbah Tuhan dalam hidup saya. Ayo ucapkan 2, 3, saya mau membangun mezbah Tuhan dalam hidup saya. Seperti Nabi Elia di atas Gunung Karmel, dia perbaiki mezbah yang telah diruntuhkan. Hari ini, saudaraku, apa yang telah meruntuhkan mezbah doa saudara, mezbah Tuhan, ayo kembali kita bertobat, kembali kita perbaiki. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun kembali mezbah Tuhan? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Elia. Menggambarkan ada 4 cara untuk membangun kembali mezbah Tuhan. Lihat, saudaraku, cara yang pertama di dalam, saudaraku, 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 31-32. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Saudara, ini bicara tentang pemilihan Tuhan. Dan lihat ayat yang ke-32. Saudaraku, setelah Elia mengambil 12 batu, ayat 32, Elia, mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Saudara sekalian, batu ini tadinya ada di sekitar sana, tetapi masih berantakan, masih berserakan. 12 batu ini, saudara, sudah jadi puing-puing. Namun Elia akhirnya mengambil satu persatu kembali dan membersihkannya dan menyusunnya kembali menjadi sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Bagaimana cara membangun kembali mezbah Tuhan? Yang pertama adalah tata ulang kembali hidupmu. Tata ulang kembali hidupmu. Saudara, coba kita evaluasi dan kita mulai renovasi kembali kehidupan kita. Kita menata ulang kembali hidup kita. Lakukan perbaikan hidup kembali. Sama seperti menata ulang rumah yang sudah kotor, sudah rusak, sudah hancur. Bagaimana rumah itu akhirnya bisa kembali dihuni, nyaman, bersih, dan asri. Saudara sekalian, jelas kita harus hancurkan dan membuang semua sampah yang tidak berguna. Mulai bangun kembali apa yang penting dan bagus. Dan rawat apa yang sudah diperbaiki. Saudara, mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan gadget kita, sehingga kita sudah mulai lama jarang tidak membangun mezbah doa, mezbah pribadi dan mezbah keluarga. Ayo kembali tata ulang hidup saudara. Lihat, ambil kertas. Coba Anda lihat tiap hari habit Anda apa. Waktu Anda habisnya buat apa. Mulai temukan kira-kira mana
yang harus kita bongkar, kita buang, sampah-sampah itu. Ternyata kita mungkin bangun tidur, belum langsung baca Alkitab, belum langsung berdoa, dan kita sibuk lihat Instagram, sibuk lihat Facebook, atau sibuk dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, kita harus belajar untuk setiap malam sebelum kita tidur juga, apakah kita benar-benar mau meluangkan waktu kita. Nah, seperti saudaraku, memperbaiki rumah yang sudah runtuh, maka perlu ditata ulang kembali. Hari ini coba lihat, mungkin hubungan kita dengan Tuhan sudah berantakan. Maka tata ulang kembali hidupmu. Seperti Elia, sudah ada batu-batu di sekitar sana. Lalu kemudian dia mulai bersihkan, dia mulai, saudaraku, tata ulang kembali. Terkadang dalam waktu hidup kita, ada banyak hal yang ternyata waktu kita itu useless, nggak efektif. Makanya dalam pelayanan juga, kita harus mulai bisa memprioritaskan mana pelayanan yang efektif, ataukah yang ternyata sudah kurang efektif. Mana cara kerja, atau mungkin cara sekolah, atau mungkin cara masak, atau mungkin saudaraku, cara membersihkan rumah yang kurang efektif, yang akhirnya kita bisa buat saudara lebih efektif. Nah, ini ditata ulang kembali. Dan saya yakin semua keluarga BMC, kalau saudara menata ulang kembali hidup kita nggak akan berantakan. Saudara, ada orang yang bilang, saya nggak punya waktu, saya nggak punya waktu. Semua orang diberi waktu yang sama. Lihat, dari pengemis di bawah kolong jembatan, sampai orang super sukses, super kaya, yang sangat sibuk, sama waktunya 24 jam satu hari. Tapi kenapa orang-orang yang super sibuk itu, mereka bisa melakukan dan menyelesaikan semua agenda mereka, karena mereka sudah menata ulang kembali. Sementara orang-orang yang hidupnya hanya malas-malasan, dan merasa satu kerjaan aja udah berat, lama, dan selesai. Hari ini, kembali tata ulang. Dan tentunya buat perencanaan. Makanya, ayo kembali, saudara. Paling tidak kita melakukan hal-hal sederhana. Saudara, mungkin untuk besok, malam ini mulai Anda buat note di handphone Anda. Kalau sudah tidak pakai kertas lagi, pakai note di handphone setiap hari. Besok mau lakuin apa aja. Besok mau lakuin apa? Termasuk besok aku harus menyelesaikan baca kitab Mazmur pasal 91 dan 92. Nah, buat note. Supaya apa? Akhirnya kita begitu selesai, kita centang. Oh, ini selesai. Ini selesai. Sehingga akhirnya waktu kita bisa efektif dan tidak terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara untuk memperbaiki mezbah? Elia memberi teladan buat kita. Lihat sekarang dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Elia tidak hanya menyusun batu, tapi juga menyusun kayu api. Namun yang menarik, setelah itu Elia memotong, menyembelih lembu itu. Ada darah yang tertumpah, ada korban nyawa, dan menaruh potongan-potongan daripada lembu itu di atas kayu api itu. Dan jelas Anda tahu bahwa lembu yang disembelih, nyawa yang tertumpah, darah yang tercurah, ini adalah gambaran pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana cara membangun kembali mezbah Tuhan yang sudah runtuh? Yang kedua, kembali kepada Yesus. Lembu yang disembelih, gambaran pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus merupakan akses untuk kita menghadap tata kasih karunia. Hari ini, saudara sekalian, kembali bertobat, berseru, panggil nama Yesus. Saudara, saya yakin bahwa nama Yesus itu adalah paskut untuk kita kembali punya akses dekat dengan Tuhan. Ibrani berkata, sehingga dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan rahmat Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara,
hari-hari ini ada lagi muncul ya pengajaran yang mulai aneh lagi. Pokoknya nggak boleh disebut nama yang lain kecuali Yeshua HaMashiach. Jadi siapapun yang dibaptis belum pakai nama Yeshua HaMashiach berarti belum dibaptis dan harus dibaptis dengan nama Yeshua HaMashiach. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang picik. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, di mana Dia, saudaraku, mau disebut Yesus, mau disebut Jesus, mau disebut Gusti Yesus, mau disebut Yeshua HaMashiach, ya kan? Mau disebut ya apapun nama Yesus. Yang penting kita tahu Yesus yang kita sembah. Bahkan ada orang yang belum kenal Yesus, ketika dia sakit, dia berdoa dengan menyebut Tuhannya orang Kristen, tolong sembuhkan aku. Walaupun dia nggak nyebut nama Yesus, tapi dia sebut Tuhannya orang Kristen. Tapi jelas Tuhan tahu yang disembah orang-orang Kristen adalah Yesus. Dan ternyata orang itu akhirnya sembuh. Dan akhirnya mereka menerima Yesus, dibaptis, dan jadi anak Tuhan sampai hari ini. Saudara sekalian, kembali kepada Yesus. Bukan soal mempeributkan harus Yeshua HaMashiach, ataukah Yesus atau Jesus, saudaraku. Tapi persoalannya hari ini, apakah engkau dan saya masih mau menghargai korban Kristus di kayu salib? Dia sudah mati bayar harga mahal bagi saudara dan saya. Dan jangan menyalibkan Yesus kembali yang kedua kalinya. Saudara, orang kalau tahu itu suatu barang yang mahal, benda yang mahal, dia akan hati-hati, nggak mau sampai hilang, nggak mau sampai rusak. Nah, kalau kita diselamatkan di dalam Yesus dengan pengorbanan yang mahal, yaitu nyawanya, Anda tahu, saudara, berarti kita tidak boleh sia-siakan semua anugerah yang Tuhan sudah beri buat kita. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, katakan haleluya. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi korban Kristus di kayu salib. Haleluya. Yang tidur bangun. Haleluya. Saudara-saudara, yang ketiga, cara membangun kembali mezbah Tuhan. Apa yang Elia lakukan berikutnya? Lihat sekarang di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-34. Saudara-saudara. Ya, dikatakan di situ, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke dalam ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, menarik sekali. Justru api itu kalau ketemu air kan pasti akan mati. Tapi Elia justru minta setelah lembu disembelih, siap di atas kayu api, dan siap di atas mezbah. Maka, saudaraku, orang-orang yang ada diminta untuk mengambil 12 buyung air, lalu dituang di atas, saudaraku, kayu bakar dan lembu itu, sampai air tumpah, sampai airnya kemudian mengelilingi dan memenuhi semua parit yang di sekeliling mezbah. Dan Anda tahu, sampai berlimpah. Nah, saudara, Anda harus mengerti ini bicara apa? Air waktu itu, zaman Nabi Elia di atas Gunung Karmel, merupakan sesuatu yang langka dan mahal. Mengapa? Baca, karena 3,5 tahun lebih Israel tidak turun hujan. Saudara, berarti kalau tidak turun hujan, air jadi mahal, air jadi langka. Saudara, penduduk Philadelphia yang lalu sempat panik. Kenapa? Karena di handphone semuanya tiba-tiba ada notification, peringatan, bahwa ternyata diduga ada pencemaran di sumber air untuk minum, air untuk seluruh kota Philadelphia, karena ada, saudaraku, bahan kimia yang tumpah ke sungai Delaware. Nah, Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Sampai akhirnya diberitahu bahwa
kita masih akan memantau. Dan paling tidak aman air ledeng untuk diminum atau untuk mandi sampai hari ini jam 12 malam. Dan nanti akan diberi pengumuman berikutnya. Wih, saudara-saudara, langsung satu kota Philadelphia habis air galonan, air minum diserbu habis, saudaraku, ya kan, sampai semuanya habis. Bahkan sampai ada yang pergi ke New Jersey, harga air sampai mahal, sampai orang di tepi jalan naik mobil, lihat ada orang bawa air langsung buka kaca. Kamu mau jual nggak itu air? Aku beli berapapun kamu jual. Wih, saudara, apa yang terjadi? Panik semua. Besoknya tiba-tiba malamnya diumumkan, ternyata masih aman. Dan besok masih akan dipantau. Sampai jam 12 malam lagi masih bisa aman besok. Wah, orang masih panik dan beli lagi, saudara. Anda bisa ingat, ternyata sampai beberapa hari, dan akhirnya diumumkan, ternyata tidak ada pencemaran yang terjadi. Semuanya aman. Anda mengerti, orang di rumah semua sudah punya sekian puluh galon air, saudaraku. Bahkan, saudaraku, yang namanya kerat-keratan itu ya, botol-botolnya minimal ada yang satu keluarga punya 20, 30, saudara. Anda bisa bayangkan, saudara ya, sampai ada teman cerita sama saya, oh Pak, saya bisa dapat air banyak. Loh, kamu kok bisa dapat air banyak di mana? Padahal semua Acme, ShopRite habis semua, Walgreens habis. Mereka banyak nggak tahu, Pak. Kami pergi kemana? Home Depot. Di Home Depot kan toko bangunan. Mereka nggak tahu di sana juga ada jual air. Jadi ternyata akhirnya mereka borong satu Home Depot itu airnya ada berapa puluh can diambil semua. Saya bilang sekarang kalian sudah jadi juragan air semua. Nah, Anda bisa bayangkan, saudara, itu zaman waktu Elia, air benar-benar mahal dan langka. Tapi disuruh mengorbankan 12 buyung air. Lebih sampai semuanya limpah dengan air. Ini bicara apa? Untuk memperbaiki mezbah. Yang ketiga, miliki kerelaan untuk berkorban. Saudara, selain mempersembahkan lembu, Nabi Elia juga mempersembahkan air yang mahal bagi Tuhan. Ingat, arti mezbah adalah pengorbanan. Ayo katakan bersama saya, mezbah adalah pengorbanan. Saudaraku, lihat, selalu di atas mezbah, orang nggak boleh datang dengan tangan hampa. Harus selalu ada korban yang mereka persembahkan. Lihat, Tuhan mau agar kita membangun mezbah bagi Tuhan, bukan membangun panggung. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang tidak membangun mezbah, tapi membangun panggung, di mana mereka datang bukan untuk mempersembahkan hidup mereka pada Tuhan, tapi membangun panggung supaya dilihat, supaya dipuji orang, supaya akhirnya di sosial media dikenal orang. Ada banyak orang hari ini sibuk mengejar panggung. Hari ini jangan Anda ngejar spotlight, supaya orang memandang kita, kelihatan wow, tapi mari kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Bangunlah mezbah bagi Tuhan, bukan mesin ATM. Berapa banyak anak-anak Tuhan sekarang membangun mesin ATM. Menjadikan Tuhan itu pokoknya seperti mesin ATM. Apapun yang saya perlu, pokoknya Tuhan kau harus cukupi. Apapun yang aku butuhkan, Tuhan engkau harus penuhi. Dan kalau tidak, marah dan kecewa. Ingat, saudaraku, bahwa kita harus membangun mezbah. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bangunlah mezbah bagi Tuhan. Bukan playground. Bukan tempat bermain. Jangan jadi Kristen kanak-kanak yang cuma sibuk bermain-main. Tapi mari kita persembahkan korban yang terbaik. Bukan bicara hanya uang, tetapi juga korban hidup kita. Korban perasaan kita. Saat kita akhirnya dihina, ditolak, bahkan dibully gara-gara kita cinta Tuhan. Kita lalu kemudian dimusuhi, bahkan kita kemudian akhirnya dianggap sesat dan sebagainya. Pastikan bahwa yang penting kita membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara tahu, zaman Musa, ketika mereka mau keluar dari Mesir, lihat bagaimana Firaun menghalang-halangi mereka. Dan salah satu yang dihalangi oleh Firaun adalah apa? Kalian boleh pergi
ke padang gurun, tapi jangan bawa kambing ternak kalian, kambing domba kalian. Kenapa? Supaya mereka boleh beribadah, tapi nggak perlu bawa korban. Saudara, hari-hari ini spiritnya sudah menjelma jadi sesuatu spirit yang sepertinya rohani. Buat apa memberi perpuluhan? Bahkan kemudian berkata bahwa emangnya kamu tahu nggak orang-orang Yahudi sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Hanya pendeta dan orang-orang Kristen saja yang ngajar perpuluhan, yang membohongi kita. Saudara, lihat, ini kan spirit seperti Firaun. Kamu boleh ibadah, tapi nggak perlu bawa korban. Kamu dibohongi sama gereja. Saudara sekalian, tadi saya sempat ngobrol dengan salah seorang tour guide di Israel. Saya tanya, apa betul sekarang ini orang-orang Yahudi ternyata sudah tidak lagi memberi perpuluhan karena dengan alasan sudah tidak ada bait suci di Yerusalem, bahkan juga sudah tidak lagi ada orang Lewi secara jelas. Lalu dia berkata, sampai hari ini orang-orang Yahudi, Anda tahu ada yang ortodok, tapi ada juga yang tradisional. Tradisional itu artinya lebih luas, lebih terbuka, moderat, tapi masih menjalankan yaitu, saudaraku, perintah Tuhan, tapi tidak sekeras seperti ortodok. Nah, ortodok itu yang pakai baju hitam-hitam atau seperti Farisi, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Ternyata dia berkata bahwa sampai hari ini orang-orang Yahudi yang tradisional pun mereka itu masih percaya keturunan orang Lewi, di mana kalau ada hari Paskah, ada saat mereka untuk sinagoga, maka mereka akan minta khusus, bukan rabainya. Kalau rabainya ternyata bukan dari suku Lewi, maka rabainya cuma mimpin ibadah, tapi nanti di doa imam, doa berkat terakhir dari Ulangan, saudara, itu harus yaitu orang Lewi. Dan mereka berkata, dia berkata bahwa orang Lewi sampai hari ini dipercaya, itu last name-nya ada yang Levi, ada yang last name-nya Kohen. Nah, jadi Anda tahu Kohen itu dari suku Lewi. Ya, dan saudara, ini adalah dari suku Lewi. Dan mereka akhirnya meminta supaya doa berkat. Bahkan mereka juga memberi perpuluhan. Bahkan bukan cuma perpuluhan, lebih daripada itu kepada Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan izinkan engkau tidak lagi membawa korbanmu yang terbaik. Lihat bagaimana Elia memberi teladan. Mezbah tidak dapat dipisahkan dengan korban. Mezbah tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya sacrifice. Karena mezbah adalah tempat sebuah pengorbanan. Bawa hidupmu, serahkan hidupmu. Engkau datang bukan untuk entertain, hanya untuk nikmati seperti konser, tapi saudara datang untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Yang keempat terakhir, cara membangun kembali mezbah Tuhan. Apa yang Elia lakukan selanjutnya, sehingga akhirnya api Tuhan turun di atas mezbah Tuhan. Lihat sekarang dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ingat, Elia tidak hanya bicara dengan orang Israel, tapi ayat ini berkata, Elia sedang berbicara dengan Tuhan Allah yang hidup. Lihat ayat yang ke-37. Elia berkata, ayat 37, Elia berkata bahwa, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku." Sebuah permohonan doa, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan ya Allah, dan Engkau Tuhan yang membuat hati mereka tobat kembali. Lihat, ada doa, ada permohonan yang Elia persembahkan. Akibatnya apa? Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
sebuah korban yang berharga yang akhirnya diterima di hadapan Tuhan. Api Tuhan turun. Ayat 39 ini keren banget. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Saudara, lihat bagaimana orang-orang Israel akhirnya mengalami kebangunan rohani. Mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhan, dialah Allah. Mereka memilih kembali menyembah Allah yang hidup. Allah Jehovah yang kita kenal dalam nama Yesus. Dan ini semua terjadi. Kenapa? Rahasia yang keempat, yang terakhir. Bagaimana cara membangun kembali mezbah Tuhan. Kembali lakukan doa dan puasa. Doa, pujian, penyembahan, dan puasa merupakan bagian dari mezbah Tuhan. Doa, pujian, puasa, penyembahan menarik api Tuhan turun. Lihat, bukan hanya korbannya, bukan hanya mezbahnya, tapi doa Elia, pujian Elia kepada Tuhan. Saudaraku, puasa Elia. Saudaraku, dipercaya bahwa Elia di atas Gunung Karmel, dia tidak makan. Dia berpuasa. Dan Anda tahu, saudara sekalian, doa, pujian, penyembahan, dan puasa akan membuka jalan yang tertutup. Akan mengubah apa yang mustahil jadi mungkin. Akan mengubah kematian menjadi kebangkitan yang besar. Hari ini, saudara sekalian, kembali lakukan doa dan puasa. Kembali kepada spirit of prayer, di mana, saudaraku, harus ada roh doa yang kembali menyala-nyala di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja lokal kita, bahkan juga atas kota dan bangsa kita. Saudara, percayalah, saat Anda jalan, mungkin menuju ke pekerjaan, jangan cuma hanya asal jalan, tapi Anda juga sedang berdoa bagi kota saudara. Itulah prayer walk. Dan saudara, saya punya kebiasaan sejak tahun 2000 sampai hari ini. Setiap kali saya masuk kembali ke kota Philadelphia, selalu baik saya sedang nyetir ataupun saya jadi penumpang, ada yang lain nyetir, saya angkat tangan satu dan saya berkata, Tuhan, ya, berkati kota Philadelphia, lawat kota Philadelphia, biar kota Philadelphia dijamah Tuhan, revival terjadi, kebangunan rohani terjadi. Saya berkati, kami patahkan setiap roh jahat, kami hancurkan setiap kriminal, kami hancurkan setiap kematian rohani, dan kita memberkati kota. Mungkin seperti orang gila, tapi percayalah, doa itu tidak pernah sia-sia. Saya masih ingat tahun 2008, 2009, saudara, itu ada gedung yang paling tinggi di kota Philadelphia yang baru dibangun. Dan ternyata, saudaraku, ada jemaat kita yang kerja di restoran Jepang di atasnya, yang baik sekali dengan manajemennya, dan berkata, boleh enggak pendetaku dan tim doanya berdoa. Anda tahu, saudara, akhirnya kami boleh naik sampai ke atas, lalu kemudian itu masih ada jendela yang bisa dibuka, lalu ada terasnya terbuka, dan itu menghadap kota. Dan kami sekian banyak, kalau nggak salah 7-8 pendoa, kami angkat tangan memberkati kota. Apakah itu sia-sia? Ternyata ajaib sekali. Kota Philadelphia katanya, kalau ada gedung yang dibangun lebih tinggi daripada gedung daripada gedung City Hall, ya, yang ada patungnya itu, maka kutuk akan terjadi. Jadi akhirnya pernah dibangun 2 gedung lebih tinggi dari City Hall, yaitu King and Queen, ya, seperti Queen dan King itu, saudaraku. Maka sejak itu semua kondisi Philadelphia turun. Bahkan tidak pernah ada pertandingan olahraga Philadelphia yang menang. Tetapi ketika dibangun gedung Comcast lebih tinggi daripada King and Queen, ternyata, saudaraku, kita berdoa. Dan saya percaya bukan cuma doa kita, doa semua orang benar. Orang-orang percaya di kota Philadelphia memberkati. Akhirnya tidak lama kemudian, nggak sampai 1 bulan, ternyata grup Phillies softball Philadelphia yang sudah lebih daripada 50 tahun tidak pernah menang, akhirnya bisa menang, saudaraku. Sampai terjadi arak-arakan di kota. Dan saudara, saya yakin hari ini, saudara dimanapun Anda berada,
baik Anda di New York, di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, ayo lakukan kembali doa dan puasa. Dan percayalah, doa dan puasa, pujian penyembahan kita akan membawa kebangunan rohani yang besar. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, ekonomi Anda, pekerjaan Anda yang mungkin sedang membutuhkan kebangkitan besar, lakukan kembali doa dan puasa. Kesimpulannya, saudara sekalian, jangan biarkan mezbah Tuhan itu hancur, berantakan, tetapi bangun kembali mezbahmu bagi Tuhan. Apa yang seringkali bisa membuat mezbah kita menjadi berantakan? Karena berlaku timpang. Hari ini, saudara sekalian, jangan lagi berlaku timpang. Jangan hidup dalam ketidakseimbangan. Seimbangkan apa yang harus diseimbangkan kembali. B. Bercabang hati. Kalau cintamu kepada Tuhan ternyata terus bercabang, mendua hati, ayo kita harus bereskan. C. Karena kita salah menyembah, sehingga akhirnya roh kita padam, mezbah Tuhan itu rusak, hancur, dan berantakan. Bagaimana cara membangun kembali mezbah Tuhan? 1. Tata ulang kembali hidupmu. Atur lagi mana yang efektif dalam hidup saudara, mana yang tidak efektif, mana yang penting dan mana yang sampah, dan Anda harus kerjakan mana yang terbaik. Yang kedua, kembali kepada Yesus. Ada korban darah lembu, darah binatang, dan itu adalah gambaran korban Kristus. Kristus sanggup memulihkan kita, akses masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, miliki kerelaan untuk berkorban. Jangan berkata, aku sudah banyak berkorban, aku sudah cukup berkorban. Elia tidak berkata, udah cukup lembu saja. Tidak, dia berkata, ambil air 12 buyung, air yang mahal dan langka, persembahkan semua, dan semua akhirnya diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, kembali lakukan doa dan puasa. Percaya bahwa Elia dalam doa dan puasanya membuat api Tuhan turun dari surga. Doa dan puasa kita juga akan membawa api Tuhan turun melanda New York, melanda Philadelphia, melanda kota dimanapun kita berada. Dan lama Tuhan akan dipermuliakan. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.